Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Surya Mestri dan Investment. Pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan membahas satu kondisi saham, yaitu saham yang belum dijual tetapi harganya sudah turun. Kira-kira bagaimana teman-teman? Ya, teman-teman, kalau yang melihat ke kondisi saham kita beberapa saat ini, tentu teman-teman mungkin mendapati model-model saham seperti yang ada di gambar, yaitu sudah mulai pada rebound ya. Termasuk seperti yang ada di gambar. Pokoknya saat ini banyak sekali saham-saham yang masih berada di dasar, masih berada di bawah MA200 ya. MA200 itu ini teman-teman ya. Jadi garis ini adalah garis fundamental ya, garis MA200 yang merupakan, yang ada di atasnya ini adalah merupakan bull area. Jadi yang di atas MA200 ini adalah merupakan bullish area dan di bawahnya ini adalah merupakan bearish area. Suatu saham dikatakan masih dalam bullish area apabila mampu bertahan di atas MA200 dan mampu menjaga MA200-nya sebagai support. Kira-kira begitu, dan biasanya di MA200-nya bisa terjadi pantulan ketika saham itu turun sampai di situ. Tapi suatu saham yang masih berada di bawah MA200, yang masih berada dalam bearish zone yang seperti ini biasanya ketika naik ketemu MA200 ini menjadi resistan ya teman-teman. Beberapa saham sudah ada tanda-tanda untuk rebound ya. Rebound itu sudah mulai ada tanda-tanda naik. Salah satunya adalah ditandakan dengan adanya konsolidasi area seperti ini. Banyak sekali contohnya teman-teman. Banyak sekali contohnya. Ini contohnya kita lihat ada EMTK, terus kemudian beberapa mungkin kita coba bisa carikan ya teman-teman. Kita coba carikan yang lainnya yang kira-kira mungkin bisa menjadi contoh. Ini juga bisa menjadi contoh juga. Banyak sekali sebenarnya saham yang bisa menjadi contoh. Nah, ini adalah IMAS. Kalau contoh di sini, IMAS ini dia masih mampu berada di atas MA200. Jadi garis MA200-nya ini ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dia berada di atas MA200 sehingga ketika terkoreksi maka MA200 ini menjadi support ya. Ketika terkoreksi lagi MA200 menjadi support. Jadi ini saham cukup kuat berada di atas MA200, dia berada di bullish zone. Demikian pula ya, ini ada satu tren turun, tapi tren turun ini dia masih dalam area bullish. Sehingga ketika rebound dalam kondisi dia berada di area bullish, ini kekuatannya jauh lebih besar dibanding dengan saham yang dalam kondisi turun ya. Dalam kondisi turun atau dalam pergerakan turun. Contohnya contohnya mungkin saya akan gambarkan lebih jelas seperti yang ada di sini ya, seperti yang ada di sini. Jadi ini saham turun dan kemudian ada perlawanan naik. Di judul saya adalah belum dijual, harganya sudah turun. Kira-kira gimana sih caranya kita, ya setidaknya kita tahu diri begitu, bahwa saham ini sudah seharusnya kita waspada ketika dia naik. Nah di sini teman-teman yang akan saya gunakan adalah merupakan support resist ya. Kita akan mencari support resist dari saham ini. Kemudian resistan itu akan kita gunakan untuk kita berhati-hati ataupun ya bisa jadi mengurangi posisi ketika kita sudah punya, ataupun kita siap-siap take profit ketika saham tersebut berada di area tersebut. Area apakah itu? Nah kita akan pelajari dulu videonya teman-teman. Oke, kita akan saksikan dulu penampilan dari saham ini teman-teman ya. Saham ini akan mengalami pergerakan. Kira-kira oke, kita akan percepat dulu pergerakannya ya. Kita lihat saham ini bergerak naik. Ya. Oke, terlalu cepat jadi saya akan kurangi dulu speednya. Saham ini bergerak naik teman-teman ya. Kira-kira seperti ini dan kita lihat dulu dan oke. Jadi ini saham bergerak naik dan ketika itu dia terkoreksi. Nah, di sini
kita sebagai trader melihat dulu ya dengan Fibonacci. Kita bahas dulu dalam tren dia ini teman-teman. Di sini coba, kalau saya tarik Fibo trend base di sini, kita nggak bisa gunakan ini karena belum terjadi penembusan tren. Jadi sementara kita hapus yang ini, dan kemudian kalau kita tarik dari sini pun juga nggak bisa untuk mencari Fibonacci trend base. Kenapa? Karena tidak terjadi atau belum terjadi penembusan tren. Jadi kita harus mencari yang paling valid. Kira-kira di sini. Nah, dari sini ini cukup saya rasa. Jadi ketika ini saya mundurkan, saya coba mundurkan, ya. Kira-kira saya mundurkan bisa nggak ya? Jadi kalau misalkan saya mulai lagi teman-teman, ya. Terus saya akan play ya teman-teman. Jadi saya akan coba play lagi, teman-teman perhatikan. Nah ini saham turun-turun terus kemudian naik ya. Saya stop dulu, kayaknya lebih enak kita geser dulu. Ini gambarnya udah saya bikin sebelumnya tadi ya, tapi dasar saya adalah pengen mereplay supaya teman-teman tahu. Nah ini ketika saya gerakan lagi, terus dia masih naik terus ya teman-teman. Nah di sini teman-teman juga bisa memasang moving average ya. Kita pasang atau saya pasang yang 5 ya. Ini moving average 5, moving average 20. Jadi ini saham pergerakannya di atas moving average 20 dan bersandar pada moving average 5. Jadi saya akan setkan lagi. Nah, dia mencoba naik ya, teman-teman, naik, masih naik terus. Saya stop dulu. Saya hapus dulu ininya, teman-teman, supaya dapat gambaran lebih jelas ya. Ini sekaligus kita belajar Fibonacci. Oke, kemudian saya lanjutkan, dia masih bergerak ya, sampai kira-kira dia ada turning ya, nanti kita stop dulu. Ini belum, nah ini, dia mulai terjadi breakdown. Nah ketika mulai terjadi breakdown ini, sebenarnya kita bisa sudah menarik, ini saya hapus dulu ininya ya teman-teman. Nah, kita udah bisa memperkirakan sebenarnya trend base Fibo-nya karena ini udah deket sekali. Jadi satu saham yang naik teman-teman itu kalau kita menggambar yang namanya supportnya, kalau satu saham yang naik itu trennya adalah kita ambil di bawah begini. Jadi ketika dia naik, maka yang harus kita perhatikan adalah bukan resistannya tetapi supportnya. Makanya tren lainnya kita gambar di bawah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menjaga ketika saham ini terkoreksi, di titik itu kita bisa tahu bahwa ini support ya, dan kalau support itu dijebol, itu bisa menjadi alert bagi kita untuk lebih berhati-hati. Oke, support ini dibentuk oleh 2 titik ya teman-teman, minimal 1, 2, ini bisa valid. Dan titik ketiga kemungkinan terjadinya breakdown adalah di sini. Sehingga ini kita bisa perkirakan kira-kira kalau dia breakdown dari situ, makanya kita bisa siap-siap gitu. Istilahnya ketika kita naik kapal speedboat, kita udah pakai pelampung, kita udah tahu batasannya. Ketika ada something kayak gitu, mungkin kita harus keluar dari kapal itu, kita sudah tahu titik di mana, misalkan apa safety-nya udah ada semuanya lah, kira-kira begitu. Atau misalkan teman-teman yaitu istilahnya meresikokan, teman-teman misalkan membeli di satu harga, naik terus dan dia ada trail stop ya, trailing stop. Ketika trailing stop itu kesentuh, yaitu di mana? Yaitu di area support yang kita bikin ini, itu kita mungkin bisa siap-siap loncat atau keluar gitu. Kenapa? Karena prinsip kita itu adalah membeli saham ketika dia mau naik dan menjualnya. Nah ini poin pentingnya di sini adalah menjualnya ketika dia mau turun. Nah mau turun itu salah satunya bisa dengan bentuk candle. Kalau teman-teman pengguna candlestick yang sangat sensitif, bisa keluar duluan sebelum dia terjadi breakdown ya, breakdown dari support. Atau teman-teman ini kan dalam tren yang lebih panjang, atau teman-teman juga bisa membuat tren yang lebih kecil juga bisa. Misalkan tren di sini juga bisa. Ini dalam area yang lebih sempit ini, teman-teman bisa keluar dari berdasarkan garis tren. Tentu teman-teman keluar lebih dulu, ini ada plus minusnya ya. Plusnya adalah teman-teman lebih safe, tapi kalau minusnya ya teman-teman, kalau dia
karena rentangnya lebih kecil, jadi rawan terjadinya error atau draw atau noise ya, noise sinyal begitu. Makanya kadang yang lebih bagus adalah untuk kita mengambil tren yang lebih panjang. Nah, di sini saya ambil di sini. Oke, saya ulang lagi. Ini penting ya teman-teman. Saya ulang lagi. Akan saya set jam tuh. Kira-kira saya ulang dari sini ya. Teman-teman lihat pergerakannya. Ya, ini memang sudah, atau saya hapus dulu juga nggak apa-apa deh. Oke, kita coba play dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, kita lihat dia bergerak, ya, dia naik. Ini kita bicara dulu sebelum kita masuk ke bahasan tadi. Kenapa dijual telat begitu ya? Naik terus, masih naik terus ya teman-teman. Nah, oke, kita stop dulu. Dia mulai ada pelemahan ya. Mulai ada pelemahan ini. Di sini pun juga kita sebenarnya bisa. Sudah ada 2 titik untuk kita bisa gunain sebagai tren. Tapi pelemahannya belum gitu loh. Belum tersentuh. Misalkan teman-teman masih pegang nggak apa-apa. Apalagi ini bentuk candlenya dia masih ada perlawanan naik kan ini. Bentuk candlenya masih ada perlawanan naik, masih doji, masih hammer begitu. Oke, kita lanjutkan mungkin dengan speed 1 aja teman-teman. Kita lanjutkan. Dia masih naik turun ya, kita lanjutkan. Nah, terus lanjut. Nah, ini udah lemah ya, sinyalnya ini kenaikan ini udah lemah. Jadi sinyal turunnya itu cukup kuat. Besoknya memang ada doji, tapi dojinya ini agak membingungkan. Ada hammernya ini agak membingungkan sebenarnya, karena dia baru di separuh candle. Jadi candle yang ini adalah doji turun, besoknya adalah shooting star, candle shooting star, besoknya ada dibalas dengan hammer, tapi masih kurang meyakinkan karena separuh dari candlenya ini masih belum dilewati. Nah, berarti butuh konfirmasi besok. Sayangnya konfirmasi besoknya adalah doji juga. Di sini sudah harus hati-hati teman-teman ya, sudah harus hati-hati. Kemudian kita lanjutkan. Besoknya, nah ini mengkonfirmasi, candle yang ini mengkonfirmasi keraguan yang kemarin. Oke, lanjut, keraguannya sudah berhasil ditutupin atau berhasil dijawab, keraguan cintanya begitu, dilanjutkan. Nah, ini juga sudah mulai nggak kuat, terjadi resistan candle. Lanjut. Nah, ini sudah teman-teman, ini adalah merupakan trigger bahwa sudah harus hati-hati. Sebenarnya yang bahasan sampai di sini ini pun relevan dengan judul saya ya. Yang ini belum dijual, harganya sudah turun. Nah, ini cara yang pertama, teman-teman mesti harus juga melihat candlestick. Di sini kalau kita lihat, satu candlestick ini memakan 1, 2, 3, 4. Sekitar 4 candle dan bentuknya adalah Marubozu. Ini alert yang teman-teman harus perhatikan. Tapi ini bukan bahasan utama ya teman-teman. Ini adalah bukan bahasan utama dari video saya, ini bukan bahasan utama dari judul video saya ini. Ini adalah salah satu tipsnya aja, karena nanti bahasan utama ada di belakang. Nah, seperti ini, terus kemudian dia lanjut. Kita perhatikan, nah, di sini teman-teman akan mendapatkan pelajaran pentingnya kita menarik tren ketika kita naik. Ini sudah alert terakhir, udah nggak boleh, udah terjadi break, kita harus buang. Nah, kita lanjutkan teman-teman. Boleh ditambahkan dengan volume kalau teman-teman mau. Nah, volumenya bagaimana ketika turun? Apakah volumenya besar? Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi. Ini sudah terjadi break supportnya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, besoknya masih turun. Besoknya masih turun dengan lebih besar ya. Candlenya lebih besar. Jadi sebenarnya teman-teman bisa melihat bahwa ketika di sini ini Marubozu, di sini terjadi gap, bahaya ini terjadi gap ya. Terus terjadi breakdown, support. Ini juga ada area support yang jebol. Ini sudah benar-benar alert support dari sini dan tren lain ya. Tren lainnya jebol, supportnya jebol. Nah, terus kemudian dia turun lagi di sini. Candle yang ini memberi kita jawaban bahwa ini candle ini memberi tanda ke kita bahwa ini butuh konfirmasi besok. Kenapa? Karena candlenya adalah doji. Butuh konfirmasi besok. Ternyata konfirmasinya adalah Marubozu lagi. Maka kita lanjutkan ya. Maka kita lanjutkan. Saya hapus dulu semua supportnya. Maka kita lanjutkan dulu untuk pergerakannya dia.
ternyata besoknya dia ARB. ARB lagi. ARB lagi. Nah, setelah ARB, teman-teman, di sini sebenarnya dia sudah muncul sinyal yang sangat cepat. Terutama buat teman-teman yang menggunakan naked candle ya, atau candle saja, atau tanpa menggunakan indikator. Pure hanya indikator dari candlestick. Nah, dari sini kita bisa ngelihat bahwa area ini ada support. Jadi di sini kita bisa tandain pertama bahwa ini penting untuk kita perhatikan karena saham itu yang turun tidak akan turun terus, yang naik tidak akan naik terus ya. Yang harus kita perhatikan adalah ketika saham itu dari turun ya. Ketika saham itu dari turun sudah mulai ada sinyal seperti ini. Ini yang kita cari. Setelah kita dapati itu, coba kita lihat the next-nya. Nah, setelah muncul candle yang sangat-sangat awal, ternyata dikonfirmasi kenaikannya melebihi candle sebelumnya. Ini adalah bagus banget. Kita lanjutkan. Besoknya ternyata masih turun. Kenapa bisa begitu, Pak? Ya sangat mungkin. Sangat mungkin karena mungkin orang belum percaya diri untuk masuk di sini sehingga dia segera buang saja. Kalau orang sudah terlambat buang di sini, kemungkinan dia akan average down. Atau orang yang masuk di sini kemungkinan juga masih akan average down karena orang itu mungkin akan segera berpikir juga. Kalau pengguna Fibonacci tentu dia akan segera membuat Fibonacci untuk mencari resistannya, teman-teman. Untuk mencari resistannya, membuat Fibonacci begini mencari resistannya. Nah, begini. Atau dia mungkin tidak menggunakan tren sepanjang ini, tapi prinsip dia beli di 1800, ketika sampai di 2000 udah cukup buang. Maka di sini saham ini terjadi guyuran lagi. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah gambaran awal dulu. Ini saya hapus dulu. Saya lanjutkan dulu ketika dia terkoreksi besoknya. Kita lihat. Nah, berarti dia kemungkinan masih akan testing support ya. Ini kan supportnya. Jadi kemungkinan kan kalau ini supportnya begini, maka ketika turun, rebound, dia akan lanjut atau testing support dulu ya. Kita lihat dulu. Ya testing support atau enggak. Kita jalanin dulu. Nah, dia testing support ya teman-teman. Testingnya support. Yang penting adalah ketika terjadi testing support ini jebol atau enggak. Kalau jebol berarti dia membentuk lower low, ini yang lebih bahaya ya teman-teman. Kita lihat. Sampai support dia ternyata mantul. Mantul lagi enggak? Mantul ya, mantul. Turun lagi. Kita lihat tes support. Di sini terjadi breakdown support ya teman-teman. Penembusan support. Ini yang bahaya. Jangan masuk dulu kalau bentuknya seperti ini. Jadi kita lanjutkan dulu. Nah, kita lihat ternyata dia sedikit overshoot ya supportnya. Nah, ini terbentuk jebol lagi. Terbentuk support lagi seperti yang saya bilang di sini ya. Jadi turun, naik, turun. Jadi breakdown supportnya membentuk support baru. Tetapi di sini muncul candle ini hammer ya, doji tapi agak ke hammer begitu. Lanjut. Dikonfirmasi oleh candle yang memakan 2 candle. Candle naik, candlestick naik yang memakan 2 candle sebelumnya. Ini satu konfirmasi cepat juga ini bahwa kondisi ini bisa menjadi sinyal naik ya. Kita lanjutkan. Kalau seperti ini agak spekulatif, berani masuk ya sebenarnya, dan di sini pun kita juga sudah bisa menarik Fibonacci-nya teman-teman. Fibonacci-nya kita tarik dari sini ya. Ini adalah swing high-nya, ini adalah swing low-nya ya. Jadi coba kita tarik Fibonacci-nya dulu. Begini. Nah, di sini ada resistan dia di kecil-kecil ya. Resistan dia kita breakdown. Jadi sebagai trader cepat itu kita di sini bisa mengalokasi hanya area ini yang saya sebut sebagai cluster. Ini kita isolasi dulu karena di sini kita tahu kita mendapatkan resistan 1700, 1780 dan 50 retracement-nya 1825. Nah, dari sini kita tahu teman-teman, di 1825 cluster kecil ini dia mampu naik enggak? Nah, kita lihat dulu. Kita perbesar dulu ya.
Nah, ternyata dia besok naik tapi terkoreksi. Kita lihat apakah akan terbentuk yang namanya support baru. Ternyata dia ada perlawanan ketika dia terkoreksi sampai di supportnya yang pertama ini. Ternyata tidak ada koreksi lanjut. Jadi dia naik lagi. Kita lihat. Dia masih konsolidasi, tembus supportnya. Kita lihat ada penembusan nggak. Intinya support yang di bawah udah dibentuk, dites supportnya ya. Dites lagi, tembus lagi teman-teman ternyata. Kita lanjut dulu, kita stop dulu. Nah, kalau seperti ini, Fibo yang di sini kita hapus ya. Ini udah terbentuk support lagi, baru kita hapus dulu pokoknya. Terus kemudian, ini semua support-support yang sebelumnya terbentuk itu sudah tidak berguna teman-teman. Karena ada support baru di sini. Dan ini pun juga terjadi yang namanya sinyal lagi. Berkali-kali bisa terjadi sinyal pada saham yang turun, tetapi kenapa? Kenapa sinyalnya palsu? Karena ini saham masih turun. Jadi satu saham turun itu memang tidak akan benar-benar turun. Penurunan suatu saham itu bentuknya adalah ketika turun tuh begini, turun ada naiknya, turun ada naiknya, turun ada naiknya. Yang arahnya turun ini adalah major trend dia dan ini adalah minor trend, ya, minor trend. Jadi kalau major trend dia turun, maka korektif trendnya atau retracementnya adalah selalu naik ke atas. Sehingga Fibonacci-nya, maka kalau kita tarik Fibonacci-nya adalah begini ya. Begini. Nolnya di bawah karena retracement ya. Karena tren awalnya adalah, tren utamanya adalah turun. Sehingga retracementnya ke atas. Ya, retracementnya ke atas, jejak-jejak resistannya adalah di 23, 36. Begitu kira-kira ya. Ini Fibonacci. Oke, kemudian saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu karena saya mau menjelaskan yang di sini tadi. Saya mau menjelaskan yang ini tadi, teman-teman sebentar ya. Nah, dia sudah mulai rebound nih. Dia udah mulai rebound. Nah, dia udah mulai rebound nih. Kita play dulu ya. Oke, dia rebound ya. Dia rebound lagi. Kita lihat dulu sampai kita bisa menemukan apakah ini merupakan swing low gitulah. Kira-kira kita bikin dulu. Ini kan dia terjadi koreksi dan dia ada dalam tren dia turun ini teman-teman. Dalam tren turun ini, maksud saya dalam tren dia turun ini, maka korektifnya atau retracementnya adalah ke atas ya. Yang turun ini adalah tren utamanya dia, hanya dari atas ini ke bawah nih. Terus retracementnya adalah ke atas. Jadi di sini karena sepertinya sudah terjadi yang namanya swing high. Swing high-nya pasti. Ini adalah swing high-nya, bisa kita gunakan. Dan ini kita anggap sebagai swing low ya. Dan kalau kita gunain trend base pun juga sudah masuk sepertinya teman-teman. Kalau kita tarik dari trend base pun udah masuk ya. Sudah terjadi penembusan dari berapa titik? Dari ini 1 titik ya. Kemudian di sini terjadi penembusan. Jadi ini kita gunain trend base dulu. Nah, kita buat seperti ini dulu. Nah, ini adalah penjelasannya begini. Dalam tren dia turun ini, teman-teman, maka ketika sudah terjadi atau kita mendeteksi adanya swing low di sini, ya, swing low itu titik yang paling rendah di mana tidak ada titik yang di mana di sekitarnya tidak ada titik yang lebih rendah sehingga bentuknya adalah seperti ini. Karena di sini ini adalah titik yang paling rendah yaitu di sini, ya. Bentuknya adalah V, kalau yang ini bentuknya adalah A, karena di sini adalah tertinggi, oke. Dalam dia rebound ke atas, saya langsung mencari swing high di sini, swing low di sini, ya. Terus kemudian resistan, kita mendapati resistan kenaikan dia adalah di sini. Ini adalah resistan pertama dia ya. Ini adalah resistan pertama dia di 1875, kemudian resistan kedua di 2100, resistan ketiga di 2300. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan kaitannya dengan di sini, belum dijual harga sudah turun. Turun lagi maksudnya begitu. Nah, ini kan saham ini kan turun ceritanya. Terus sudah mulai naik. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah berani untuk spekulatif buy, terutama teman-teman pengguna Fibo, karena sudah mendapatkan swing high, sudah mendapatkan swing low, sudah mendapatkan resistannya. Ini 1, 2, 3. Jadi mungkin teman-teman yang aliran Fibonacci sudah berani spekulatif di sini.
area pertama untuk spekulatif. Semakin rendah belinya di area kuning ini, semakin bagus. Tetapi ini ada jeleknya juga, ketika dia ternyata harganya nggak lanjut, teman-teman harus buang. Kenapa? Sangat mungkin terjadi yang seperti ini, ketika harganya turun, rebound sebentar, ternyata ketika supportnya jebol, dia ngebentuk support yang lebih dalam. Begitu, lower low istilahnya, itu yang paling bahaya. Nah, kita lihat, kita play dulu teman-teman. Ternyata dia naik, tembus resistan. Nah, di area resistan ini biasanya terjadi yang namanya konsolidasi, ya, konsolidasi after flying. Nah, kita lihat dulu di resistan ini dia balik arah, konsolidasi atau lanjut. Kita lihat dulu. Ternyata dia lanjut teman-teman. Bisa teman-teman tambahkan volumenya di sini cukup oke ya, volumenya cukup oke. Jadi harga naik, volume oke, naik, volume naik berarti oke. Terus kemudian teman-teman bisa juga menambahkan, mengaktifkan MA-nya. Ini MA, harga bergerak di atas MA5, MA20-nya juga terjadi break. Nah, buat teman-teman pengguna moving average bisa entry ketika terjadi cross up ya. Cross up itu penembusan MA pendek ke panjang di sini. Jadi di sinilah terjadi penembusan. Jadi teman-teman entry-nya di sini. Pak, kalau saya maunya MA10 sama 30 gimana? Nggak apa-apa. Itu hanya masalah waktu aja. Cross up-nya tentu lebih panjang. Atau kalau teman-teman yang mau sangat-sangat agresif bisa menggunakan MA3, teman-teman. MA3 dan MA5. Jadi dibalik ya, dikecilin ya. MA5. Jadi tentu cross up-nya lebih pendek teman-teman di sini. MA3 dan MA5 lebih cepat memberikan sinyal, tetapi dia juga draw-nya tinggi. Nah, ini sinyalnya di sini sudah masuk. MA3 dan 5 itu 3 hari saja sudah nongol sinyal. Tetapi setelah berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 hari berikutnya muncul sinyal jual, walaupun berikutnya terjadi sinyal beli lagi. Jadi MA itu semakin pendek, teman-teman akan semakin sering mendapatkan yang namanya draw sinyal, fake sinyal ya, seperti itu. Makanya mungkin untuk konfirmasi teman-teman bisa kembalikan lagi ke 5 aja. Ke 5 dan 10 boleh, atau 5 ke 20. 5 mewakili seminggu, teman-teman, 20 mewakili sebulan. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu. Kalau 5 mewakili seminggu hari bursa, 10 mewakili 2 minggu hari bursa, kira-kira begitu. Saya pakai 5 dan 20. Nah, setelah seperti ini teman-teman, kalau teman-teman mau entry cepat kan tadi menggunakan MA35 atau MA yang agak slow di 520, atau kalau teman-teman hanya menggunakan candle juga boleh, nggak apa-apa. Atau menggunakan MACD juga boleh, tapi biasanya sekali lagi indikator MACD itu selalu telat memberikan indikator itu selalu lebih telat memberikan sinyal ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan dulu. Dia udah naik, terjadi break resistan di sini. Nah, di sini teman-teman sudah mulai memikirkan tentu kalau teman-teman masuknya di cross up tadi sudah profit berapa teman-teman tuh, mungkin profitnya udah 17%. Nah, di sini teman-teman profitnya udah 17% ya. Kita lanjutkan dulu. Profit 17% tuh udah tinggi loh teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman trading dengan menggunakan moving average aja bisa ya. Lanjut ya. Ternyata dia turun lagi, terjadi penembusan support ya, terjadi penembusan support. Kita lanjutkan dulu teman-teman, kita lanjutkan dulu. Nah, disinilah kalau teman-teman nggak take profit, ini tentu sudah habis, sudah berkurang ya. Kenapa? Dari profit 17, ini tinggal hanya 9%. Menghadapi seperti ini, teman-teman bisa menggunakan Fibo. Ini Fibonya saya geser dulu biar nggak pusing. Ya, Fibo itu kita bisa gunain pada setiap kesempatan. Nah, di sini saya geser dulu, saya tambahin Fibonya lagi. Ya, di sini. Nah, satu saham yang naik dan terkoreksi. Oke, kita coba ini ya, kita kecilkan dulu ininya. Ini memang begitu. Kalau di Fibo itu kita bisa ngelihat per segmen ya. Ini jelas sekali. Ingat kita akan membahas area sini. Kita akan membahas area sini dulu ya. Karena yang area ini kita bikin klaster kecil dulu.
Dan saya akan kembalikan ke sini. Teman-teman perhatikan ya. Teman-teman perhatikan pergerakan dia ya. Oke. Nah, dia turun tadi kan sampai supportnya rebound ya. Ini dia konsolidasi dulu di sini. Break resistan ya. Oke, teman-teman, ini saya kebalik tariknya ya. Betul, ini betul karena kita mau cari koreksinya ya. Kita lanjut dulu, dia naik terus. Ini adalah replay ketika dia ketemu di atas. Nah, di sini stop. Ini adalah merupakan, perhatikan area ini. Kalau teman-teman yang masuknya dari cross up-nya ya. Kalau teman-teman masuknya tadi dari cross up MA3 dan 5, kan profitnya ketika sampai di atas ini kan sampai 17%. Tetapi besoknya turun. Memang kita nggak bisa untuk take profit pada harga tertinggi. Kecuali teman-teman mungkin mantengin terus dan benar-benar ketika bergerak sedikit langsung dibuang. Ya, nyatanya sulit seperti itu. Kita nggak bisa menjual pada harga tertinggi, tapi kita bisa menjual pada harga terbaik. Nah, di sini kalau teman-teman sudah membuat seperti ini, teman-teman tuh langsung membuat supportnya. Oh, ini support pertama jebol kok. Jadi support pertama jebol, saya yang awalnya untungnya adalah 17% tadi, ketika saya jual di support hanya 13%. Ini pun sudah turun. Atau mungkin teman-teman agak longgar ya, take profitnya bukan di 23 tapi di 38. Oke, kita lanjutkan. Kalau teman-teman di situ ke trigger di sini yang di bawah 38 sedikit ya. Biasanya take profit kan di bawah 38 sedikit begitu. Di bawah supportnya sedikit, nah supportnya jebol. Jadi teman-teman hanya bisa mengcapture 8%. Ini pun saya sering terjadi dan istri saya juga kalau saya kasih tahu kadang protes kenapa nggak dijual di atas begitu ya. Ya karena memang membeli itu mudah, tapi menjual itu justru lebih susah. Karena menjual itu adalah melibatkan emosi kita ya teman-teman. Menjual itu melibatkan emosi kita. Oke, lanjut. Ketika ngelihat seperti ini, mungkin teman-teman udah jual. Nah, the next-nya gimana? Ketika dijual ternyata kalau malah naik seperti ini. Nah, sebenarnya ini juga di video saya sering banget saya bahas. Kalau 38 retracement area sini nih, area ringan. Artinya apa? Satu saham ketika naik, koreksinya hanya di area itu. Itu apa ya teman-teman, itu biasanya kalau dari situ terus lanjut naik, maka kelanjutan naiknya itu kuat. Kita lihat dulu apakah dia mau lanjut naik nggak. Kalau dia lanjut naik melewatin 1900, dia akan lanjut naik ke atas teman-teman. Kita lanjutkan dulu. Dia masih testing ya. Nah, dia mulai naik lagi. Nah, di sini terjadi break ya. Dia terjadi break, jadi kita sudah nggak pakai cluster kecil ya. Cluster kecil ini udah kita hapus dulu ya. Nah, karena kita gunainnya yang ini. Kita gunainnya yang panjang ini. Nah, dia ternyata bisa. Ternyata dia di sini tadi itu hanya konsolidasi. Setelahnya dia bermainnya adalah resistance ini. Nah, kita lihat. Di resistance ini teman-teman masih ingat pelajaran yang saya sampaikan bahwa ketika satu saham naik dan mulai mendekati resistannya, teman-teman harus perhatikan di resistan pertama. Ini resistan pertama ya. Ini resistan kedua. Ya, dan saham yang bagus adalah ketika dia berada di resistannya, setidaknya dia konsolidasi seperti ini. Ya, di sini kita lihat apakah dia akan konsolidasi. Kita coba play. Dia konsolidasi juga, konsolidasi ya. Ini konsolidasi juga, baru break. Nah ini break, dia sampai di 50 retracement teman-teman. Nah di sini teman-teman juga berlaku sama. Ini kita geser dulu. Intinya adalah di sini adalah teman-teman harga belum dijual, harga sudah turun. Nah, ini kan juga termasuk turun dalam klaster yang lebih besar dari tadi, dari yang sebelumnya. Kalau tadi klasternya hanya di sini, karena dia sudah naik, maka kita melihat klaster yang lebih besar di sini. Ya. Ini akan kita lihat dulu koreksinya di sini, kita tarik Fibo-nya lagi. Di sini beberapa titik penting akan saya garis. Ini support ya. Oke, ini support lagi. Terus kemudian ini saya hapus aja. Ini adalah penanda support ya. Di sini supportnya jebol, teman-teman. Support pertama jebol dan kemudian support kedua. Terus kalau kita pasang lagi Fibo yang panjang tadi di sini, maka di sini adalah 50 retracement ini cukup penting, maksud saya. Di sini ada 50 retracement ini cukup penting karena 50 retracement ini adalah apa ya istilahnya? Separuh perjalanan.
perjalanan apa Pak? Perjalanan dia turun. Dalam perjalanan dia turun ini naik sampai 50 retracement. Ini penting sekali untuk teman-teman perhatikan karena di area ini ada 3 skenario yang mungkin. 3 skenario yang mungkin ketika suatu saham turun dan rebound begini, maka teman-teman tarik Fibo-nya. Ketika sampai di 50 retracement ini, di sini, ini ada skenario. Skenario pertama, konsolidasi dulu. Begini. Yang kedua, naik lanjut. Atau yang ketiga, turun. Ya. Yang turun juga sama, bisa ada konsolidasi, bisa turun lagi, bisa ada konsolidasi, bisa naik lagi. Yang naik juga sama, bisa ada konsolidasi, naik lagi, bisa ada konsolidasi, ataupun turun lagi juga sama. Intinya, setiap pergerakan adalah selalu seperti itu. Oke teman-teman, ketika suatu saham sampai di 50, itu sering saya sampaikan teman-teman untuk berhati-hati. Apalagi ini saham itu sudah ada resistan pertama ya. Konsolidasi, kita bikin klaster kecil tadi. Resistan kedua, sedikit konsolidasi, dan resistan ketiga ini sama. Kita lihat apakah dia lanjut, apakah dia konsolidasi, ataukah dia turun. Kalau turun dia sejauh mana, ini garis-garis sudah saya bikin. Di mana di bawah 2000 ini sudah alert ya. Dia memang sampai di 2300, tetapi ada support di 2125 ya, ada support lagi di 2000. Itu kuncinya kalau teman-teman lihat dia terkoreksi di dua support itu, teman-teman sudah harus berhati-hati karena naiknya udah kenceng dan juga dia sudah sampai di 50 retracement. Kita lihat. Ini mungkin buat teman-teman yang berpikiran bahwa suatu saham itu akan naik terus ya. Karena nyatanya enggak. Memang ada yang lewat naik terus ada, tapi itu kondisi tertentu dan juga harus kita lihat ketika di 50 retracement itu dia seperti apa. Kita lanjutkan dulu teman-teman ya. Dia ternyata lanjut turun. Nah, ini jelas di sini udah supportnya jebol ya. 38 retracement supportnya jebol, kita langsung tarik Fibo. Kita langsung tarik Fibo-nya ya teman-teman. Kita geser dulu deh ini karena supaya teman-teman nggak bingung. Ketika dia terkoreksi ini, kita langsung tarik Fibo-nya dia. Maka ketika terkoreksi sudah di bawah 2000, maka target dia bisa sampai di sini, di 61,8. Yang bawah ini targetnya dia bisa ke sini. Ke 61,8, kita lanjutkan. Ya, dia sampai targetnya ya teman-teman. Dan mantul ya. Pantulan dari target ini minimal ke 38 retracement ke 2000 lagi. Dan dari situ kalau dia bisa lanjut lagi ke atas, ada kemungkinan dia melanjutkan trennya. Kita lihat dulu dia sampai di mana. Ternyata nggak kuat ya, nggak sampai ke 38 retracement. Jebol nggak ini yang di sini. Nah, kalau dia nggak kuat itu biasanya dia akan konsolidasi di area 61,8 sampai di 38. Di sini ini area konsolidasi dia ketika dia bermain-main di atas atau mantul di atas 61,8. Kita play dulu. Ternyata dia bener ya bermain di situ di 61,8 sampai ini sampai 38. Nah, ini jebol walaupun dia kembali lagi naik. Kita lihat dulu kondisinya. Ternyata dia mendekati supportnya. Apakah supportnya akan ditembus teman-teman? Supportnya yang sebelumnya. Nah, ini sampai support mantul sedikit, mantul lagi, mantul lagi, mantul lagi. Nah, ini supportnya ya teman-teman. Di sini kita harus selalu membuat support yang sudah pernah ada ya. Karena kalau dari sini bisa terbuka peluang dia untuk bergerak seperti ini. Bawah, atas, bawah. Apakah dia akan seperti ini? Karena ini kemungkinan juga. Kita lihat apakah dia akan jebol supportnya. Ini hampir jebol supportnya. Sudah dites supportnya jebol ya. Sekarang bermain di support terus. Nah, bermain di support. Nah, dia mantul dari support ya teman-teman. Tapi masih pendek juga. Masih agak riskan. Jadi ini bisa terjadi area baru. Di sini teman-teman bisa perhatikan selama dia nggak keluar dari situ. Nah, ini bisa naik ke atas. Kita gunain resistan sebelumnya. Nah, dan ini masih belum jelas ya. Kita selalu berpatokan di sini. Sebenarnya bahasan saya ini udah selesai tadi teman-teman. Ketika dia di 50 ini memang dia udah ini jebol support ya. Jebol support terus. Akhirnya jebol support terus. Nah, ini saham udah out of range ya. Kita udah nggak ini. Nah, ini akhirnya membentuk low baru. Inilah yang saya bilang bahwa
saham ketika naik turun dan nggak kuat, ada supportnya ditembus, ini dia bisa ngebentuk lower low. Bahasan saya itu sebenarnya sampai di sini udah selesai, yaitu belum dijual harga sudah turun. Caranya bagaimana? Ya caranya adalah teman-teman lihat tadi bahwa ini saham-saham itu memiliki resistan. Resistan-resistan yang udah saya gambarin tadi, teman-teman tuh harus perhatikan resistan-resistan yang udah saya gambarkan tadi ya. Jadi ketika suatu saham itu turun, langsung saja ketika dia sudah mulai terbentuk swing low seperti ini swing high, maka teman-teman langsung narik seperti ini dan perhatikan di masing-masing resistan mungkin dia akan konsolidasi ya. Kemudian di resistan di sini mungkin akan konsolidasi di sini. Bisa juga di sini atau yang paling penting adalah di 50 retracement di sini. Ya. Di masing-masing resistan itu bisa terjadi bolak-balik arah begitu. Ya, jadi ketika dia naik ternyata sampai di 50 nggak mampu untuk naik, malah cenderung turun, jebol, turun, jebol, turun lagi jebol. Nah, ini yang saya bilang harus hati-hati. Jadi kuncinya ketika naik di resistan, teman-teman lihat resistannya nggak kuat, candlenya nggak kuat, terjadi cross down MA, sudah itu adalah tanda-tanda bahwa satu saham itu memang sudah harus dijual. Ya, jadi memang nggak ada saham yang naik terus, nggak ada saham yang akan turun terus. Ini adalah bahasan terkait saham, terkait trennya, pembentukan cluster trend, begitu. Terima kasih teman-teman, semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.